Salam, senang sekali kita bisa bersama kembali dalam program Satelit Saat Teduh 5 Menit bersama saya Pendeta Ferdinand Tambunan. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur kepadamu. Hari ini kami boleh kembali membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami terus memohon Roh-Mu yang kudus memberikan kami pencerahan, penerangan, kuasa dan hikmat, supaya firman Tuhan yang kami baca boleh mempengaruhi hidup kami, membentuk kami, dan menjadikan kami orang yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini judul satelit kita adalah Hidup Penuh Berkat. Dan firman Tuhan dari satu ayat firman Tuhan yang mungkin sudah kita hafal, Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, bunyinya demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara, dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita akan belajar ada 3 berkat, ada 3 kunci hidup yang diberkati Tuhan. Yang pertama dikatakan bahwa janganlah kita dikuasai oleh uang, sebagaimana dikatakan janganlah kamu menjadi hamba uang. Artinya uang menjadi tuan atas hidup kita yang mengatur dan menguasai hidup kita. Kata hamba uang di sini digunakan kata afilarguros. Dan itu juga digunakan dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 3, di mana sebagai syarat seorang penilik jemaat dikatakan bukan hamba uang atau afilarguros. Dan juga di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 dikatakan bahwa akar segala kejahatan ialah cinta uang. Nah, kata cinta uang juga digunakan kata filarguros. Jadi, nah saudara-saudara dikasihi Tuhan, di sini kita melihat kita jangan menjadi hamba uang atau janganlah kita dikuasai uang. Karena bahaya mencintai uang, mengasihi uang. Dikatakan dalam ayat 10 pasal 6 dari 1 Timotius ini dikatakan beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Itu yang pertama, supaya kita hidup penuh berkat, jangan dikuasai oleh uang. Yang kedua, dikatakan firman itu, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi bagaimana supaya kita diberkati? Kita harus mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Nah, salah satu sifat manusia adalah tidak pernah puas, tidak pernah merasa cukup. Itu sebabnya dikatakan cukupkanlah dirimu. Ini artinya kita harus bisa menguasai diri, mengendalikan diri, ada pengendalian diri, ada penguasaan diri. Penguasaan diri merupakan bagian daripada buah roh. Jadi dikatakan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya kita harus dapat mengelola segala milik kita dengan bijak. Nah, jangan biarkan keinginan kita menguasai kebutuhan atau keperluan kita sehingga kita tidak pernah merasa cukup. Saudara-saudara, jadi kalau kita mau hidup penuh berkat, yang kedua cukupkanlah dengan apa yang ada. Dan yang ketiga, firman Tuhan berkata, ingatlah firman Tuhan, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yang ketiga, kita harus pegang janji-janji Tuhan. Ini kunci hidup penuh berkat. Peganglah janji-janji Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan ini yang kita baca, janji ini adalah kutipan dari kitab Yosua pasal 1 ayat 5, juga di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 6 dan ayat 8. Jadi janji Tuhan kepada Yosua bahwa dia akan menyertainya dalam perjalanannya memimpin umat Israel. Dan janji penyertaan ini saya percaya juga berlaku bagi saudara dan saya, bagi kita orang percaya. Sebab apa? Sebab Yesus Tuhan kita adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai langkah kita, menyertai perjalanan kita, menyertai kehidupan kita. Dan saya percaya dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Jadi hiduplah dengan berpegang pada janji-janji Tuhan. Dalam Alkitab ada banyak janji-janji Allah yang kita bisa
pakai untuk menguatkan hidup kita berjalan dalam kemenangan. Saudara-saudara, kalau Anda ingin hidup diberkati adalah ketika hidup kita terpelihara oleh Tuhan, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Nikmatilah semua berkat Tuhan yang ada, yang tersedia bagi kita, yang diberikannya tiap-tiap hari. Bagaimana kita mengelolanya, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jangan sampai gaya hidup kita lebih tinggi daripada pendapatan kita, atau yang seperti dikatakan lebih besar pasak daripada tiang. Jikalau kita ingin hidup diberkati, penghasilanmu yang segini, engkau harus mempunyai gaya hidup di bawah penghasilanmu. Jangan engkau punya gaya hidup melebihi kemampuanmu, maka engkau akan dalam kesusahan. Hidup diberkati adalah hidup sederhana dan merasa cukup. Itulah hidup yang penuh berkat, tanpa takut akan masa depanmu, karena Tuhan memberkati. Salut.